Nama saya Adi Saprianto. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nah, teman-teman semua, di video ini kita bakal mewawancarai seseorang. Penasaran? Yuk, kita simak video yang satu ini. Nah, oke, teman-teman semua, perkenalkan ini kakak saya yang bernama Uswatul Khairiyah. Dia seseorang yang eh, memotivasi saya untuk semangat belajar dalam perkuliahan saya. Beliau dari Universitas Negeri Medan, jurusan Seni, Drama, Tari, dan Musik, program studi Pendidikan Seni Tari. Nah, gimana nih Kak? Proses kakak dari SMA sampai sekarang ini apa aja sih yang udah kakak lalui? Mau dari segi prestasi, kemudian kebiasaan apa aja sih yang bisa membuat kakak itu bisa sampai sekarang ini? Silakan. Jadi pertanyaan dari perjalanan dari Aliyah kemarin ya, dari SMA ya. Mm-mm. Kalau dari SMA sendiri mungkin ini adiknya sendiri mungkin tahu ya, karena kan juga adik kelas kemarin waktu SMA gitu di sana. Iya. Iya. Kalau untuk uh, mungkin kebiasaan ataupun prestasi masih tetap diselimutin dengan organisasi gitu. Kayak contohnya uh, pada saat itu kan dari kelas 1, kalau nggak salah tuh dari kelas 1 tuh begitu masuk ke Madrasah Aliyah Swasta Kepenuhan. Nah, di situ um, saya sendiri baru di semester 1 tuh sudah ikut seleksi untuk masuk ikut lomba ya, ikut lomba Mm-mm. tari kreasi. Sama itu masih tingkat kabupaten gitu. Memang mungkin di adik sendiri mungkin tahu kalau misalnya saya ini hobi di bidang seni. Iya. Nah, jadi persatu di SMA tuh udah ikut seleksi, kebetulan juga diterima gitu kan, kayak dipilih sama guru seninya, terus ikut lomba, alhamdulillah dapet juara gitu, dapet juara di kabupaten, terus langsung ditawarin juga sebenarnya langsung masuk sanggar di kabupaten Mm. itu kan yang dibina sama um, dinas pariwisata, tapi karena mungkin keadaan jaraknya agak jauh, jadi kayak kami tetap kembali lagi pelatihan di sekolah gitu. Mm. Nah, itu salah satu contohnya tuh salah satu contoh ini ya, langkah awal pertama kali dari SMA tuh itu yang pertama kali didapat. Jadi kayak masih terngiang gitu. Karena itu piala yang pertama kali didapat untuk sekolah gitu. Nah, kalau untuk yang berikut-berikutnya itu baru kayak ada menyusul kayak mungkin dari lomba musikalisasi puisi, karena waktu itu ikut lomba di Universitas Riau ya, Unri. Iya, Jadi iya. uh, alhamdulillah tuh dapat. Sebenarnya lombanya banyak juga yang diikutin, cuman mungkin kemarin kami fokus ke musikalisasi puisi. Jadi untuk tingkat provinsi, uh, alhamdulillah mendapatkan ya juara 3 gitu. Itu udah luar biasa bagi saya gitu. Maksudnya keluar dapat pulang bawa piala tuh kayak luar biasa gitu. Nah, di situ kami juga membawakan puisi, cipta puisi. Jadi kayak guru tuh memberikan kepercayaan penuh gitu sama kayak ini Uswa mau ikut apa gitu. Sedangkan yang lain kayak dibatasin kan, kayak mungkin hanya boleh 2 gitu. Iya. Ketika Uswa langsung kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Ini Uswa lagi, ya Uswa lagi, karena mungkin yang memang dasar anaknya berani tampil, maksudnya kayak Mm. yang suka tampil di depan umum ya, kayak suka ngomong walaupun ya yang diomongin pun mungkin udah sering diomongin orang lain gitu. Nah, jadi aja jadi perhatian orang gitu, jadi pusat perhatian orang, tapi jangan yang malu-maluin gitu. Nah, di situ terus kayak ya ini sih kegiatan-kegiatan organisasi mungkin Mm. pramuka itu juga banyak, kayak mungkin bareng Adi juga kemarin ada perkemahan wirakarya Iya. daerah di Riau di Benar. Sekian. Nah, di situ itu kan juga nggak semuanya bisa ikut gitu kan, nggak semuanya bisa ikut perkemahan itu gitu. Nah, di sana juga kayak kegiatannya juga luar biasa, membantu sesama gitu, ada jalan-jalannya juga.
cuman karena organisasi kita bisa jalan-jalan gitu ya kan Di. Iya, Nah, benar. itu kalau untuk perlombaan lagi mungkin kita di Hardiknas. Nah, di situ saya sendiri juga kayak masih masuk tim inti ya, tim inti bola voli. Jadi ikut main juga gitu, main juga. Ya aku masih dapat lagi gitu juara gitu. Terus kalau puisi-puisi itu alhamdulillah dari dulu juga kayak suka aja gitu. Puisi kayak sesuatu yang sangat indah gitu. Jadi setiap perpisahan tuh dari kakak dulu SD itu pasti yang baca puisi tuh kakak, nggak tahu kenapa dipilih gitu. Iya. Dari SD, SMP, terus di Alia kemarin kayak gitu juga di SMA baca puisi kakak. Nah, di situ kayak sebenarnya punya kebanggaan kita sendiri karena kan kita juga perlu memberi apresiasi kepada kita supaya kita lebih baik lagi gitu kan. Di situ kayak ada lagi SMA tuh banyak juga kegiatan yang diikutin. Salah satu yang menghiasi dan yang memenuhi lembar-lembar sertifikat itu dari kegiatan pramuka ya. Ini kita satu organisasi ya dia. Iya, Organisasi. benar-benar. Satu kegiatan yang betul-betul kita ke Dumai, kayak kemana-mana tuh dari pramuka kayak gitu. Terus kalau di seninya nanti masuk tuh kakak langsung kayak jadi itu wakil ketua organisasi ya, wakil ketua organisasi seni. Terus masuk lagi apa ya? Masih banyak lagi sih kayak di Rohis itu kita banyak kegiatan yang memang kayak lomba kayak gitu. Nanti misalnya Rohis nih ada kunjungan ke pesantren. Kemarin tuh kita kunjungan pesantren Khalid bin Walid. Nanti kayak kita tuh nggak ada persiapan gitu. Ada ternyata disuruh tampil gitu. Bebas deh tampil kesenian apa. Itu kayak udah deh maju aja gitu. Kita disuruh maju sama guru. Ya udah kita tampil apa ya? Mungkin kita musikal puisi gitu kayak yang jadi tuh walaupun dadakan tuh kita kayak udah bisa itu kayaknya organisasi itu pentingnya organisasi sih yang memang ngebangun sendiri gitu kayak berani tampil aja gitu ke orang walaupun belum tahu nih respon di sini kayak mana gitu sama atau tidak gitu. Terus kalau untuk apa lagi ya prestasi, kalau prestasi sebenarnya mungkin banyak yang lebih berprestasi daripada sendiri. Kemarin kayaknya bangga gitu ya, bangga karena perpisahan kayak ada dua siswa-siswi kan, satu siswa yang orang tuanya disuruh naik ke atas panggung gitu karena berprestasi. Ketika perpisahan itu jadi itu kan kakak kemarin tuh ngekos gitu kan, jadi kayak kebanggaan orang tua sendiri gitu. Di hari perpisahan orang tua datang suruh naik ke atas panggung gitu, disuruh ngasih kata sambutan di depan orang tua lainnya gitu. Itu kayak ada kebanggaan tersendiri sih. Jadi itu siswinya kakak yang wakilin, terus siswanya kemarin tuh kalau nggak salah Wahyu gitu. Dia terus kayak ya mungkin banyak kayak intinya tuh kayak semua organisasi tuh mendukung kita untuk mempelajari lagi public speaking. Kayak sekarang alhamdulillah udah sering MC wedding gitu kan, kayak MC wedding tuh seru gitu. Kayak kerjanya 1 harian doang tapi kayak kita gaji langsung dibayar di hari itu kayak wah mantap nih gitu kan. Penyemangat tuh, jadi penyemangat. Penyemangat banget. Nanti di acara pramuka kakak juga tuh lagi. Kak sukanya kakak ada yang MC nih, kakak yang MC gitu. Kayak kebetulan kemarin kakak juga sempat dapat ini beasiswa PPA. Nah, itu beasiswa PPA tuh sebelum corona tapi ya, karena kan corona tuh kayak nggak ada tuh, banyak beberapa dana tuh kayak terhambat gitu. Kakak itu persyaratannya kayak IP harus di atas 3,0 dan kita harus buat PKM. PKM kan tahulah sendiri ya kan. Kita buat PKM, terus sertifikat-sertifikat pendukung lagi yang untuk kita lulus. Alhamdulillah goal gitu kan, masuk juga di situ, lulus di situ kayak ya alhamdulillah nih dapat uang tambahan nih, beasiswanya membantu kali gitu. Ya sekarang masih insya Allah di ini sih kayak masih ngejar-ngejar yang lain lagi kayak di mana bisa berproses, di mana bisa kita dapetin tuh ibaratnya kayak organisasi ini kita ada tujuan gitu, ada target kita, tapi kayak organisasi ini merupakan jalan-jalan gitu. Pramuka tadi, BEM-nya gitu, kayak semuanya itu kayak membuka jalan kita supaya kayak semakin ini ya di kakak sendiri, semakin kita di atas, kita didengarkan.
Ini walaupun kita bicara benar, Mm-mm. andai bicara kita masih di bawah, kita nggak bakal didengerin orang gitu. Jadi kayak kakak lebih belajar kayak kita harus berperan dulu di atas. Jadi supaya kawan-kawan kita yang lain tuh ikut dengerin kita. Gitu. Kayak mana sih supaya dosen tuh dengerin aku gitu. Kayak mana sih supaya kawan-kawan aku bisa bisa oh ini dia Uswa gitu. Kayak kita mau tampil oh Uswa tuh yang ini loh kayak gitu. Jadi kakak tuh kayak aktif penerimaan mahasiswa baru tuh kayak kakak lagi KKN. KKN Mm-mm. tuh tempatnya kan susah jadi tapi masih Iya, benar. dipaksain kayak yang di jurusan kita. Duh, kayaknya bangga banget. Ya ampun, dibela-belain nih Mm-mm. sama dosen gitu. Adi sendiri deh, kayak mana tuh? Waduh, itu sih hebat banget sih di diri Kak Uswa tuh. Gimana ya? Itu kannya Kak Uswa ini orang yang multi talent, semuanya dicoba mulai dari organisasi, terus tuh seni, kemudian olahraga, semua dicangkup oleh Hmm, Kak Uswa. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak sih kisah pilu yang membekas sampai sekarang yang Kakak ingat gitu? Kira-kira itu apa sih Kak yang Kakak ingat gitu? dulu ya. Kalau seputar perkuliahan boleh nih ya, kisah pilunya. Karena kan Boleh, boleh. Heeh. prestasi kita dan jalan tujuan kita gitu kan. Kayak Heeh. target kakak kan kakak pengen di bidang seni gitu. Pengen jadi seniman gitu. Kalau kisah pilu kakak sendiri itu satu sebenarnya. Satu yang sangat membekas dan sampai sekarang Heeh. tuh kayak masih teringat. Jadi kan kakak berhijab ya. Adi tahu Heeh. kakak berhijab gitu. Tahu. Di SMP kan Heeh. gitu. Nah, jadi kakak kan ini terjun di seni gitu, Heeh. yang tahulah ada mana, apalagi di Jogja gitu kan, Iya. kawan-kawan keseni di sana kayak mana gitu. Heeh. Nah, jadi kakak terhambat dengan dosen yang kayak menuntut kakak untuk buka Heeh. jilbab gitu, ketika kakak tampil ujian gitu. Heeh. Itu kayak kakak kemarin terhambat di tari Jawa kalau nggak salah, tari Jawa belajar gitu teknik tari Jawa, terus dibilang sama dosennya, nak kamu ujian selama ini pakai jilbab, kata kayak gitu kan. Heeh. Iya bunda izin. Jadi sebelumnya tuh kakak mau nyeritain di kakak tuh kayak Heeh. ujian, kakak tuh kayak gini loh. Dia pakai karena kita berjilbab, jadi kayak pakainya itu yang seharusnya pakai mangset, pakai mangset. Tapi Heeh. kakak sesuaikan kayak warna kulit supaya nggak nampak. Terus kayak anak jilbab kakak sesuaikan warna kulit. Terus kayak Heeh. sanggul tetap pakai. Jadi kita tetap kayak nggak pakai jilbab kayak Heeh. gitu. Jadi kayak kita menyesuaikan di video nanti di project yang masuk ke YouTube, masuk ke Instagram Prodi. Jadi kayak tetap 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 nggak kelihatan kalau kita tuh pakai Heeh. jilbab gitu. Kayak ada dosen memang yang dia kayak dari awal ngomong gitu kan, nggak boleh nak gitu. Kebetulan kayak berbeda keyakinan juga, jadi kayak Heeh. sempet agak bergesekan sedikit gitu. Di situ Iya. sih kayak dibilang nggak boleh ikut ujian kayak gitu. Heeh. Itu nangis loh Pak. Nangis tuh nangis nelpon keluarga kayak mana nih ya Heeh. gitu, dari keluarga sendiri kan dukung kan, Heeh. udah kak nggak apa-apa kalau pakai aja nggak apa-apa mosok kayak Heeh. gitu dosennya, ntar kalau nggak boleh ntar ayah ke sana kayak gitu. Itu sih pentingnya support system dari keluarga sebenarnya Benar-benar. kan, karena mau ngapain tuh kayak kita tuh kalau didukung kita merasa punya kekuatan, tapi kalau Iya. keluarga sendiri udah acuh, udah nyerah ya itu. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya Nah. diperbolehkan, tapi yang nggak maksimal ya, dengan kayak yang Heeh. kamu nggak kenal nak kayak gitu deh. Jadi Heeh. jatuhnya kayak nilai kamu bagus pun kayak Heeh. mana, kamu tuh nggak profesional untuk penampilan. Ya memang kayak banyak orang bilang jangan sambungkan seni dengan agama gitu kan, kayak nggak bakal dapet tuh gitu. Tapi Heeh. kan apa salahnya gitu kita yang umat Iya. Islam juga mesti dengan menjalankan kewajiban kita yang tidak seberapa Heeh. ini gitu ya, kayak udah gitu. Di situ sih pilu banget di situ. Itu pasti berat bagi kakak ya kak. Eh, untuk ngelepas jilbab lagi di depan umum itu bagi kakak itu berat banget pasti. Nah, Iya, itulah. sayang banget Heeh. sih. Nah, itu mungkin untuk teman-teman sekalian, Kak Uswa ini mempertahankan hijabnya demi eh, apa namanya kewajiban, di mana sampai putus asa, sampai menangis kakak ini demi mempertahankan hijabnya. Nah, yang memotivasi saya dari kakak ini itu semangatnya dia, terus itu tetap mencoba walaupun hasilnya ke depannya itu
nggak tahu gimana, entah bagus atau tidak, itu yang paling memotivasi saya dari kakak ini. Nah, mungkin itu aja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih buat kakak Uswanya yang udah menyempati waktunya, yang lagi sibuk nih ya, lagi sibuk menyempati waktunya. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.